Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Kali ini tema kita tentang yang lagi rindu sama kamu. Kita lihat tradisinya siapa dia dan alasannya rindu itu kenapa gitu ya. Jika reading alert beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita tentang seseorang yang lagi rindu banget sama kamu. Kita lihat prediksinya itu siapa. Terus alasannya itu kenapa? Gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini cenderung kayaknya dari masa lalu ya di sini. Dari seseorang yang pernah ada, dari seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu. Dari seseorang yang mungkin pernah kamu cintai, yang pernah kamu sayangi. Saat ini dia lagi rindu banget sama kamu. Rindunya nih, kalau aku lihat rindu banget, rindu berat gitu. Masa lalu kamu ini. Mungkin dia kangen ya, mungkin dia rindu sama kenangan kalian. Mungkin dia merasa kenangan indah yang pernah ada itu yang belum bisa membuat dia itu melupakan kamu saat ini. Dan jadi pertanyaan, kenapa kok bisa rindu gitu? Padahal dia sudah memilih pergi dari kehidupan kamu. Padahal dia sudah memilih bersama orang lain daripada sama kamu. Mungkin saat dia memutuskan untuk pergi dari kehidupan kamu, dia merasa bahwa kebahagiaan dia sama orang ini lebih bahagia saat sama kamu. Makanya dia memilih meninggalkan kamu karena mungkin dia tipe orang yang pembosan. Dia tipe orang yang tidak cukup untuk satu wanita atau satu laki-laki. Jadi tipe orang memang tidak puas dengan apa yang dia miliki. Makanya mungkin dia memutuskan untuk pergi karena mungkin dia merasa kepuasan yang kamu berikan itu tidak cukup. Semua ketulusan kamu, rasa cinta kamu yang kamu berikan itu tidak cukup untuk dia. Makanya dia coba pergi bersama orang lain. Dia merasa bahwa orang itulah yang nanti membuat dia bahagia. Tapi kenyataannya saat ini dia kayak merasa benar-benar rindu sama kamu itu rindu berat gitu. Kangen banget sama kamu. Dia hanya bisa memendam gitu. Dia hanya dalam dia mengagumi kamu, merindukan kamu gitu. Ya namanya semua hal itu, penyesalan itu pasti akan hadir, akan datang setelah kita memutuskan sesuatu. Makanya di sini buat teman-teman semuanya, jika ingin memutuskan sesuatu, jika ingin mengambil keputusan atau tindakan, sebaiknya dipikirkan dulu. Kalian bayangkan kalau kalian pergi dari seseorang yang saat ini tulus, itu benar-benar bahagia nggak nanti gitu. Jadi bayangkan baik dan buruknya yang akan hadir. Jadi kalau kalian sudah membayangkan apa yang akan terjadi jika kalian mengambil keputusan ini gitu, mungkin kalian tidak akan terburu-buru dalam mengambil putusan atau mengambil sesuatu gitu ya. Jadi ya sebaiknya itu tadi, boleh memutuskan, boleh mengambil keputusan, tapi itu tadi dipikirkan dulu secara baik-baik. Jangan sampai penyesalan itu hadir dan seperti ini dia menyesal gitu, karena mungkin kebahagiaan yang kamu berikan itu dia baru merasa saat ini, karena saat ini dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang dia rasakan seperti yang kamu berikan gitu. Jadi di sini rasa bersalah itu ada. Dia merasa bersalah pada dirinya atas tindakan, atas semua yang dilakukan sama kamu. Di sini pun rasa khawatir yang sangat berlebihan, rasa takut. Dia saat ini pun rasa depresi gitu atas yang terjadi saat ini gitu. Jadi kayak ingin meratapi nasib, cuma dia yang memutuskan nasibnya gitu. Ya menurut aku sih ya harus terimalah situ. Ya apa yang kamu perbuat dan hasilnya seperti apa gitu. Karena ini perbuatan dari dia. Karena sejatinya kamu tipe orang yang bisa dibilang tulus. Saat sama dia kamu memberikan segalanya. Kamu mau berjuang. Kamu kayak mau mempertahankan, tapi kayaknya saat dia pergi meninggalkan kamu, dia tidak mempertimbangkan
semua perjuangan kamu, semua ketulusan kamu, semua yang bisa dibilang perjuangan yang selama ini dari nol kamu juangin, kamu pertahani gitu. Tapi dia tidak memikirkan. Makanya di sini rasa bersalah yang sangat besar pada dirinya itu ada. Dia kayak menyalahkan dirinya sampai dia saat ini mungkin depresi ya atas yang terjadi saat ini gitu. Apalagi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sudah memilih untuk move on dan kamu sudah memiliki pasangan. Mungkin dia mengetahui hal itu dan kayak merasa benar-benar tidak terima atas keputusan kamu memiliki pasangan gitu. Jadi kalau kita lihat dari hatinya di sini ya kayak merasa dia mau menang sendiri gitu. Masa sih hanya dia yang boleh bersama orang lain gitu. Masa kamu harus menunggu dia gitu. Jadi kayak memang egoisnya terlalu besar memang orangnya. Bisa dibilang dia tidak pernah mau mendengarkan pendapat orang lain. Dia tidak pernah memikirkan segala tindakan yang dia ambil gitu. Jadi tipe orang bisa dibilang di sini terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dia tipe orang yang bisa dibilang di sini tidak memikirkan dalam mengambil keputusan. Jadi rasa bersalah itu ada, depresi saat ini ada, dan dia merasa khawatir saat ini. Dia merasa takut juga. Khawatir dan ketakutan ini sangat berlebihan. Dia takut, dia khawatir. Dia tidak bisa bahagia ke depannya tanpa kamu. Gitu. Jadi yang rindu sama kamu fix banget di sini orang dari masa lalu kamu yang pergi meninggalkan kamu demi orang lain. Ya menurut aku sih semua yang dia rasakan, penderitaan kamu selama ini yang kamu rasakan. Mungkin ada beberapa teman-teman dulu memiliki mantan suami atau mantan istri. Kalian memiliki anak gitu. Tapi dia lebih memilih orang lain daripada mempertahankan dan lebih memilih anak kalian gitu. Dia mementingkan orang lain karena dia merasa udah gak bahagia gitu. Enak banget gitu ya. Kita berjuang dari nol untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan hubungan ini, tapi dia lebih memilih sama orang lain gitu. Makanya di sini penyesalan, rasa bersalah itu sangat besar, sangat ada gitu. Sampai dia merindukan kamu banget gitu. Mungkin dia sering menangis ya. Kayak akhir-akhir ini pun sering kayak kepikiran gitu, ingin bertemu, ingin kayak komunikasi gitu. Cuma mungkin dia merasa malu gitu. Karena kan orangnya gengsi bisa dibilang ya. Dia malu, jadi dia lebih menutupi rasa rindu itu ke kamu. Gitu. Jadi di sini ya itu tadi ya, kemauan untuk komunikasi, kemauan ingin kayak kembali lagi di sini ada juga gitu. Karena di sini dia merasa baru sadar gitu, kepuasan seseorang yang romantis, seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang selalu meyakini dia, seseorang yang jujur gitu. Ya cuma kamu. Makanya ambil keputusan itu dipikirkan terlebih dahulu. Buat teman-teman juga seperti itu. Kalau kamu ingin melanjutkan hidup, ingin move on dari hidup, dipikirkan dulu jalan yang kamu ambil itu mau bagaimana gitu. Jangan ikuti alurnya saja. Hidup itu butuh perjuangan dan butuh pengorbanan gitu ya. Kita nggak bisa mengikuti alur airnya. Yang ada nanti malah kita salah melangkah gitu. Karena belum tentu alur itu menuju pada sebuah kebahagiaan. Makanya di sini harus dipikirkan dengan baik, ya. Walaupun kamu tipe orang bisa dibilang di sini berperasaan, kamu tipe orang yang bisa dibilang ramah, kamu tipe orang yang bisa dibilang di sini mudah kasihan, kamu tipe orang yang bisa dibilang di sini setia. Tapi bukan berarti kamu mau kembali lagi sama dia gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini komunikasinya baru baik nih sama dia. Jadi silakan komunikasi baik. Silaturahmi itu baik ya, penting. Jangan sampai putus silaturahmi. Tapi biarkan dia merasakan semua yang kamu rasakan dulu gitu. Jadi biarkan dia kayak merasa menderita saat ini gitu. Bukannya ingin dia melihat dia tuh menderita, bukan seperti itu. Cuma dia harus merasakan apa yang kamu rasakan dulu gitu. Dia harus bertanggung jawab gitu. Walaupun kamu tipe orang yang benar-benar berperasaan banget, kamu tipe orang yang gak tegaan, kamu tipe orang yang mudah luluh, tapi kamu harus pikir-pikir jika ingin kembali gitu. Kamu bisa dibilang sudah sering membantu, kamu mudah kasihan gitu, tapi nggak seperti itu juga. Walaupun kamu berperasaan, kamu juga harus memikirkan perasaan kamu gitu. Kamu juga harus memikirkan semua yang terjadi
dia lakukan ke kamu gitu. Walaupun kamu tipe orang bijaksana, tipe orang yang ramah, tipe orang yang berperasaan, atau mungkin kamu bisa dibilang di sini sosok seseorang yang bisa baik banget gitu. Kamu mungkin sudah memberikan kesempatan yang berulang kali gitu, tapi dia melakukan hal yang sama gitu. Nggak bisa seperti itu juga gitu. Walaupun kamu masih cinta, walaupun kamu ada anak dan kamu memperjuangkan anak itu, atau mungkin walaupun kamu nggak bisa hidup tanpa dia. No, hal itu membuat kamu akan semakin bodoh dan akan semakin seperti ini dia memperlakukan kamu. Gak seperti itu ya teman-teman. Cinta ya cinta gitu, tapi harga diri ya harga diri. Jadi sebelum mencintai orang, cintailah diri kamu, sehingga nanti orang yang mencintai kamu itu akan menghargai kamu. Karena kamu juga tipe orang yang bisa dibilang kalau bucin itu ya udah semuanya kamu serahkan, semua pengorbanan kamu lakukan, kamu berjuang banget. Kalau udah bucin banget, udah cinta banget, ya nggak seperti itu juga. Boleh kita memperjuangkan hubungan, boleh kita memperjuangkan seseorang yang saat ini kita sayangi, mempertahankan, cuma ya ada batasannya gitu. Jangan sampai harga diri kita tuh nggak ada lagi gitu ya. Jadi dia rindu banget saat ini sama kamu, dan dia membutuhkan kolaborasi kamu saat ini, dia membutuhkan kamu saat ini gitu. Dia ingin sukses sama kamu, dia menunggu di sini ya, menunggu kamu mau menerima dia lagi gitu. Dan dia pun kayak berpikir jangan ada lagi gitu keraguan, dia mau kamu tuh segera kembali sama dia lagi. Enak banget gitu ya gitu. Jadi ya, jadi dia tuh mungkin karena rindu sama kamu, kangen sama kamu, karena kamu memberikan dia mungkin kayak ketulusan banget gitu ya. Jadi sehingga kayak sering menangis gitu akhir-akhir ini, sering memikirkan kamu, sering menangis lah, membuat dia sedih gitu. Jadi saat ini pun dia kayak membutuhkan kamu banget gitu ya. Dia butuh bantuan gitu, dia butuh kamu bisa melanjutkan sama dia itu hidup gitu. Karena di sini terlihat banget ya, pengen banget kamu yang hadir saat ini gitu, support dia, memberikan dia kayak masukan atau hadir saat posisi yang saat ini gitu. Sebenarnya dia tuh udah bahagia lah gitu kalau kita lihat dari sini sama pasangannya gitu. Bisa dibilang mungkin pasangannya ya cuek ya sedikit sama dia ya. Cuma itu tadi yang membuat dia mungkin sering memikirkan kamu akhir-akhir ini atau rindu sama kamu. Mungkin pasangannya itu terlalu cuek, tidak terlalu terpeduli sama dia gitu. Jadi dia kayak merasa nggak ada yang sayang, nggak ada yang tulus sama dia. Sedangkan dia ini kan tipe orang, walaupun dia gengsi, walaupun dia egois, ataupun mungkin dia tipe orang yang keras kepala, tapi dia juga kayak butuh juga kasih sayang gitu, butuh perhatian gitu ya. Walaupun dia tipe orang yang gengsi gitu, tapi di sini tidak dilakukan oleh pasangannya gitu. Makanya di sini rindu banget ke kamu, kangen banget ke kamu, karena mungkin kamu yang memberikan dia kayak kasih sayang yang lebih gitu, yang tulus banget kamu berikan gitu ke dia. Makanya saat ini mungkin dia sering meneteskan air mata, sering mengingat semua kesalahan dia ke kamu, rasa rindu dia ke kamu, dan dia merasa ini tidak akan pernah lagi kembali gitu. Dia kayak berpikir nggak mungkin ada kesempatan lagi, karena mungkin dia merasa ya, kamu telah memberikan dia kesempatan itu udah berulang kali, udah beberapa kali kamu memberikan dia kesempatan. Tapi kesempatan itu yang kamu berikan tidak dihargainya, tidak kayak tidak dimanfaatinya, atau mungkin tidak pernah ada untuk dia gitu. Makanya di sini dia kayak menyesal lah gitu semua yang terjadi sama dia. Jadi seperti itu kurang lebih ya, rindu sama kamu. Jadi sosok yang rindu banget saat ini sama kamu, sampai dia menangis, sampai sering memikirkan kamu, cenderung seseorang yang pernah pergi dari kehidupan kamu. Jadi bisa dibilang masa lalu kamu ya. Jadi sarannya buat teman-teman yang saat ini merasa ini readingan untuk kamu ya. Kalau kamu ingin memberikan kesempatan lagi, jika dia hadir saat ini sudah komunikasi lagi sama kamu, jika ingin memberikan dia kesempatan, dipikirkan terlebih dahulu. Tapi kalau kamu tidak ingin memberikan dia kesempatan, juga dipikirkan gitu. Jadi kamu harus memikirkan dua hal, diberikan kesempatan atau tidak. Jadi kamu pikirkan secara baik
penyesalan itu akan ada atau tidak gitu. Jadi kalau kamu tidak memberikan dia kesempatan, menurut kamu nggak ada penyesalan karena kamu mungkin sudah mencoba untuk move on dan bangkit dari dia. Karena kamu merasa hubungan sama dia itu hubungan yang toksik ya. Ya kamu silakan putuskan dengan baik gitu. Jangan jika komunikasi kamu kayak mudah banget dulu gitu, mudah banget kamu kayak merasa berperasaan lagi, karena kamu tipe orang memang berperasaan banget gitu. Jadi dengan rayuan, dengan tangisan, mungkin dengan kayak dia memohon ke kamu, ya dengan mudahnya kamu akan luluh dan memberikan dia kesempatan lagi. Jadi pikirkan dulu ya buat teman-teman yang merasa ini untuk kamu gitu. Atau mungkin dia belum hadir saat ini, mungkin dia akan hadir, keinginan untuk hadir, untuk komunikasi ini ada. Cuma mungkin saat ini masih ditutupi sama gengsi dan malu dia terhadap kamu, terhadap tingkah dia ke kamu. Jadi jika nanti dalam waktu dekat ini dia komunikasi kamu, atau mungkin dia menemui kamu secara tanpa sadar, atau mungkin dia melakukannya tanpa tiba-tiba, secara tiba-tiba, jadi kayak membuat kamu kaget, ya kamu harus pikirkan sebelum kamu bertindak. Karena seseorang seperti ini, bukan aku tidak seperti merestui atau mungkin tidak memberikan semangat kamu sama dia, bukan, tapi orang seperti ini memang tidak bisa untuk dipertahankan atau mungkin untuk diperjuangkan, karena ujung-ujungnya kamu akan sakit hati lagi, kamu akan merasa sedih dan merasa terluka, sehingga mungkin untuk beberapa kalinya kamu akan susah untuk move on dan kembali bangkit gitu. Karena kamu tipe orang jika memberikan perasaan udah seutuhnya. Kamu tidak memikir pakai logika. Jadi di sini perasaan kamu berikan semuanya untuk orang yang mungkin kamu sayangi ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Jadi kita akan lihat ya untuk zodiaknya. Oke, jadi zodiaknya di sini ada zodiak Virgo, zodiak Libra, dan zodiak Aries ya. Di sini 3 zodiak cenderung, zodiak Virgo, zodiak Libra, dan zodiak Aries ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.